A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, seperti biasa siang hari ini kita belajar bersama lagi. Dan seperti biasa kita sama-sama belajar dan mendisklaimer bahwa saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau ngajarin gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sini Bu, kita sama-sama belajar. Sebelah sini kosong Bu. Bebas, Mungkin gini kalau nggak enak ini juga masih kosong. ini bisa sini. Pokoknya nyaman dulu duduknya, santai dan rileks gitu ya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus bagi yang besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Udah makan siang? Udah. Banyak nggak? Kalau banyak tuh kekenyangan, ngantuk biasanya. Memang PR belajar jam segini tuh lawannya banyak gitu ya. Oke, hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran lagi. Dan kita udah beberapa masuk topik gitu ya. Yang kemarin-kemarin aman ya, diulang-ulang lagi, harapannya dibaca lagi. Dan kan yang terpenting kan bukan jadi tahu gitu ya, tapi kita kontemplasikan dan jadikan sebagai sebuah pengalaman gitu. Karena kalau cuma tahu kan cuma jadi gatak gitu, tetapi itu tadi bahwa perubahan hidup itu bukan banyak pengetahuannya, tetapi pengetahuan yang dikontemplasikan menjadi sebuah perilaku gitu kira-kira. Karena kan output kita semua sebetulnya adalah akhlak dan perilaku gitu intinya. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke mekanisme diri gitu ya. Tapi saya mau nyebutnya karena secara pasar atau secara umum itu sering disebut sebagai rintangan hidup manusia gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks quote and quote ya, musuh gitu kira-kira. Pernah dengar kata musuhnya? Pernah dengar kata musuhnya, teman-teman, apa ya? Kayak pertanyaannya, musuh kita tuh siapa sih? Setan, iblis. Gimana? Iblis. Oke. Terus waktu ibu-ibu tadi ngomong atau ibu ngomong iblis, itu mindsetnya di luar atau di dalam? Ini kok jadi diam? Bertanduk. Musuh kita iblis gitu. Sementara maaf, yang membuat kita bisa berbuat baik atau berbuat jahat siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Betul ya? Berarti pertanyaannya kalau kita bicara masalah musuh yang paling sejati orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Nah, musuhnya adalah diri sendiri. Oke, kedua ya premisnya. Nah, tadi ada kata-kata iblis tuh. Gitu, bahwa ada kata-kata iblis. Makanya kan kajian kita siang ini judulnya adalah manajemen iblis. Gitu ya. Karena gini, kebanyakan kita tuh ngomong tapi nggak tahu apanya gitu. Sekarang saya tanya, iblis itu nama bukan? Iblis, ini kan sebuah nama, betul nggak? Iya. Abu, nama bukan? Nama. Nah, kalau ada nama harus ada barangnya nggak? Makhluk goib. Hah? Makhluk goib. Gimana Pak? Harus ada barangnya lah kira-kira. Betul nggak? Berarti kalau ada nama harus ada barangnya nggak kira-kira? Iya. Meskipun kalau dengar kata goib kan goib bukan masalah nggak ada, bukan. Goib itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui, belum kita pahami, itu adalah goib. Tapi ada. Gimana? Tapi ada. Ada dong. Makanya disebut ada kan. Oke. Gini deh, Allah goib nggak? Tidak mau tahu. Hah? Allah goib nggak? Goib. Oke. Tapi sifat Allah nomor satu apa? Wujud ada. Ada. Sifat yang nomor satunya? Wujud ada. Wujud. Jadi goib nggak? Nah, tadi kata ibu goib. Betul ya? Nah, jangan-jangan selama ini kita terjebak dengan pemahaman pasar bahwa pokoknya kita nggak ngerti-ngerti amat, pokoknya ngomongin ini goib, ini
iblis, ini apa, tapi kita nggak benar-benar paham itu isinya apa gitu lah kira-kira. Betul nggak? Sip ya? Jadi kita sepakati dulu, kebanyakan kita ini sotoy, betul nggak? Nah, itu aja dulu. Karena nanti sotoy ada kaitannya sama iblis masalahnya. Kenapa? Kalau ngomongin sotoy berarti tidak memiliki pengetahuan. Berarti kalau tidak mengikuti pengetahuan, yang dia lakukan apa? Ikutan. Berarti kalau ikut-ikutan, apa bedanya nanti kata Allah? Kalau sapi diangon gini sama pengangonnya, kesini ngikut, dia ngikut terus nggak kira-kira? Iya. Nah, makanya janganlah kamu seperti binatang ternak yang cuma ikut-ikutan. Berarti mayoritas dari kita jangan-jangan ikutan. Kenapa? Nanti di Quran di surat 616 itu ada kalimat ini. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena yang mereka lakukan hanyalah sebuah persangkaan. Berarti waspadalah kepada sesuatu yang mayoritas. Karena mayoritas itu cuma ikutan. Gak ngerti-ngerti amat, gak paham-paham amat. Pokoknya katanya begitu, nggak ngedalemin aja. Jadi saya mau mudahkan dulu. Kalau kita dalam kondisi sotoy, itu namanya kita mengikuti dogma dan doktrin. Berarti kalau saya cuma ngikutin dogma dan doktrin, saya tidak menggunakan salah satu tools yang diberikan oleh Allah, namanya akal, gitu kira-kira. Jangan-jangan jarang digunakan akal. Yang dipakai atau yang dilakukan tiap hari hanya mengikuti dogma dan doktrin. Sampai sini oke? Oke? Kok diam-diam gini sih? Sip ya? Nah kan kenapa saya banyak nanya? Karena saya pengen semuanya pakai akal gitu. Jangan saya ngomong, amin, iya, ngerti enggak? Ya udah gitu. Kan sekarang senangnya diceritain, didongengin, didakwain, nggak ada mikir, ngikutin aja. Nanti kalau ditanya kenapa, pokoknya kata gitu kira-kira. Betul nggak? Terus kalau saya ngomongnya ngaco gimana? Ikutin. Karena yang dengarnya nggak kritis gitu. Betul nggak? Sehingga kenapa kita dikaruniai akal? Karena dengan akal kita bisa memilih gitu. Makanya saya selalu mendisklaimer bahwa kita ini belajar bareng. Saya bukan pengen diikutin, bukan ingin meyakinkan sesuatu. Bahkan saya selalu ulang-ulang, jangan percaya-percaya amat omongan saya gitu. Tapi tolong direnungkan. Karena nanti kebenaran yang sejati sesuatu hal yang datang dari akal. Dan nanti kita alami kira-kira gitu. Silakan. Sampai sini oke dulu? Sip ya? Aman ya? Clear ya? Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Ada terminologi di mana kalau kita mau bicara dalam konteks hidup, pernah nggak dengar kata-kata bahwa kenalilah dirimu? Pernah nggak? Nah, Oke. Sekarang saya tanya, kalau orang melakukan kejahatan sering disebut lupa diri, betul? Maksudnya lupa diri itu maksudnya gimana? Kayaknya dia lupa diri deh. Maksudnya apa kira-kira? Nah kan kalau kita ngomongin yang namanya istilah, kalau orang melakukan kejahatan disebut lagi apa? Lupa diri, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, maksud dari lupa diri itu yang dilupain apanya? Tidak terkontrol. Tidak terkontrol itu karena dia lupa diri maka tidak terkontrol. Berarti intinya dia melupakan apa? Dirinya kan? Nah, maksud dari lupa diri itu maksudnya gimana sih? Enak ya kalau kita ngomong kayaknya dia lagi lupa diri deh. Udah aja gitu. Lupa diri apa ya? Pokoknya lupa diri aja gitu. Ya. Berarti kalau ibu bapak nggak bisa jawab, berarti lagi dalam keadaan apa? Makanya yang lupa diri banyak atau dikit? Banyak. Makanya di 329 Quran, sedikit dari kamu yang bersyukur.
Karena kebanyakan nggak bersyukur. Berarti kebanyakan melupakan diri. Nah, sekarang saya tanya, berarti kalau orang yang lupa diri ada potensi untuk berbuat jahat, begitu nggak? Yes. Berarti pertanyaannya, ketika dia ingat sama dirinya akan berbuat jahat nggak? Enggak. Sementara saya mau nanya, musuh kita siapa? Diri sendiri. Jadi gimana nih? Betul nggak? Yang kita jangan-jangan nggak ngerti tentang siapa diri kita gitu. Betul ya? Ibu bapak maaf ya, ada loh yang usianya 60, 70, 80 tapi belum kenal sama dirinya gitu. Karena sibuknya sama ilusi terus gitu. Dia pikir dia kenal dia. Dia pikir dia kenal sama diri. Makanya kenapa pesan utama adalah man arafah nafsah. Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Rabbnya. Dia pasti mengenal Tuhan. Nah sekarang gimana mau mengenal diri kalau kebanyakan menilai orang lain? Betul nggak? Nah, jadi kebanyakan menilai orang lain akan mempersedikit waktu untuk kita mengenal diri. Padahal menilai orang lain adiktif nggak kira-kira? Iya. Tapi itu sesuatu yang terjadi. Nah, sekarang kita renungkan dulu begini. Berarti kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua dulu nih. Ada diri yang asli, ada diri yang palsu. Iya. Jadi maksud orang lupa diri, kenapa kita berbuat jahat? Kita lupa sama diri kita yang asli, yang sejati. Berarti kita lagi menjadi diri kita yang palsu. Nah sementara yang palsu ini biasanya paling banyak dipakai dalam tiap hari gitu. Berarti pertanyaannya ketika kita lupa diri kita yang asli, kita akan terjebak di dalam kepalsuan. Dan kepalsuan ini yang akan membuat hidup kita ini tidak bersyukur udah pasti. Ngerasa kurang terus, ngerasa menggapai, mencapai, meraih, pengen lagi, pengen lebih, itu dan seterusnya. Ini dalam konteks nanti mengalami kelelahan hidupnya tuh. Capek aja. Kenapa banyak palsunya kok gitu? Gitu ya. Berarti kalau kepalsuan di sini salah satunya adalah berkaitan sama apa? Keinginan. Kalau asli itu kebutuhan. Coba saya tanya, ibu dan bapak lebih banyak keinginan, lebih banyak kebutuhan? Keinginan. Mungkin butuhnya satu, pengennya 5. Betul nggak? Berarti kalau kita dikuasai oleh keinginan, berarti kita dikuasai oleh kepalsuan nggak? Iya. Apa yang kita pengen belum tentu kita butuh, betul nggak? Yang udah ada nggak disyukuri, nyari sesuatu yang belum ada gitu. Apalagi ada diskon. Makanya mumpung ngomongin diskon, nanti ibu bapak harus ngerti bahwa setan itu berlindung di balik diskon nanti. Karena salah satu sifat setan adalah boros. Jadi yang dianggap nggak perlu dibeli, gitu kira-kira. Sampai sini oke dulu? Oke. Sampai sini clear dulu ya? Oke. Berarti kita bagi dua dulu, ada diri yang asli, ada diri yang palsu. Nah, berarti kalau gitu, ingat nggak bahasan kita? Kita disuruh kembali ke fitrah, ingat nggak? Kemarin waktu Idul Fitri, disuruh kembali ke fitrah. Kenapa kembali ke fitrah coba? Disuruh kembali ke asli. Berarti kita ini kebanyakan palsunya nggak? Iya. Makanya Ramadan adalah cara untuk melepaskan yang palsu kembali kepada asli. Berarti sebetulnya hidup ini adalah lagi berjalan dari kepalsuan-kepalsuan kembali ya ke titik asli gitu kira-kira. Berarti dalam hidup sekarang banyak palsunya nggak? Yes. Sekarang saya tanya, berarti dari asli menuju palsu ada yang membawa menuju ke kepalsuannya kira-kira? Ada yang memengaruhi nggak? Ada. Sip ya. Berarti kalau dari asli ke palsu ada yang memengaruhi, ada yang membawa kita menjauh dari keaslian. Oke? Contoh. Ini saya kira-kira di titik tengah ya. Teman-teman ibu bapak ini supaya gampang dulu, kita ngomong pakai definisi bahasa dulu. Kalau saya ke
ke kiri dari saya, dari ibu bapak ya, ya kan? Iya. Oke. Kalau saya ke kiri menjauh atau mendekat kepada asli? Jauh. Jauh. Kalau saya ke sini menjauh atau mendekat? Mendekat. Sip. Sesuatu yang membawa kita jauh dari asli, bahasa Arabnya namanya syaitan. Sip. Ini ngomong setan jangan mikir aneh-aneh dulu, jangan. Karena sekarang setan udah jadi simbol suster ngesot lah, apalah, enggak gitu. Menjauh dari keaslian. Menjauh dari keaslian. Sekarang saya tanya, setan mengganggu pinter banget nggak? Banget. Berarti setan nggak mungkin menampakkan dengan diri yang serem, betul nggak? Kalau serem sebelum menggoda kita udah takut, betul nggak? Berarti setan akan menggoda dengan sesuatu yang kita suka atau kita nggak suka? Suka. Sip, mantap. Jadi setan bisa pakai sarung nggak? Ya. Bisa pakai kopiah nggak? Bisa. Hati-hati loh. Sip ya. Pada dasarnya sesuatu yang menjauhkan kita dari keaslian itu namanya setan. Oke, sampai sini. Kalau yang mendekatkan namanya apa? Qorib, kurban namanya. Makanya di bulan haji ada kurban. Kurban itu kata dasarnya dari qorib. Qorib itu artinya mau Dekat. Makanya ibu dan bapak kalau curhat pasti ke sahabat karib, betul nggak? Nah, orang yang dekat. Jadi pilihan kita mau menjauh atau mau mendekat. Berarti segala sesuatu yang membawa kita jauh dari asli itu yang disebut dengan yang namanya setan. Sampai sini, oke? Paham ya? Berarti kita sadari dulu, intinya adalah penting untuk menyadari pilihannya cuma ada dua aja. Kita ini setiap hari mau menjauh atau mau mendekat, udah gitu aja. Dan itu pilihan. Makanya tiap sholat kita ngomong ihdina sirotol, tunjuki jalan yang Lurus. berarti setan pengennya kita ke jalan yang lurus atau menjauh dari jalan yang lurus. Jauh. Sip. Oke ya. Berarti segala sesuatu yang membawa kita jauh dari jalan yang lurus itu namanya setan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Nah, sekarang saya tanya. Kalau begitu, kita penting untuk mengenal diri nggak kira-kira? Penting. Saya mau menggunakan terminologi dan ini diksi supaya nanti kita ngerti tentang keseluruhan ini gitu. Supaya teman-teman ibu dan bapak nggak usah sibuk musir setan di luar, padahal setannya di dalam gitu kira-kira. Karena kalau baca surat An-Nas, yuwas wisufi, artinya apa? Yang membisikkan. Berarti dia kerjaannya ngebisik-bisikin nggak kira-kira? Iya. Sekarang berarti kalau gitu pertanyaannya, setan ini harus ada wujudnya nggak? Harus ada barangnya nggak? Harus ada mekanismenya nggak? Ada. Oke dulu sampai sini. Sip ya? Oke, jadi kita ngerti dulu. Oh, sesuatu yang menjauh dari keaslian itu namanya syaitan. Sesuatu yang mendekatkan namanya qorib atau kurban. Nah sekarang saya tanya, yang paling menjauhkan kita dari keaslian apa? Contoh. Korupsi, hal baik atau hal buruk? Hal buruk. Oke. Sekarang saya tanya, ada nggak orang ahli ibadah, baca Quran, sholat rajin, tapi korupsi? Ada nggak? Ada. Jangan banyak, nggak enak. Ada aja. Ya, dia sholat. Kira-kira korupsi keinginan yang dibawa oleh setan nggak kira-kira? Nah, tapi orang sholat bisa korupsi nggak? Bisa. Berarti waktu sholat setan ada nggak? Ada. Jadi orang yang sholat belum tentu dia kebal dari gangguan setan. Tapi ngomong setannya nggak usah setan, nggak usah, biasa aja. Gemes ada. Ya, nah saya mau cerita dulu dari The Origin. Itu bahasan itu panjang banget, kita pelan-pelan ya, supaya nanti kita ngerti the originnya itu gimana. Oke, bahas tentang originnya manusia, nggak mungkin kalau kita tidak membahas tentang sistem penciptaan. Contoh. Ibu bapak di sini pengen masuk surga nggak? Mau bu? Kenapa bu? Kan cuma dua surga beneran kan. Cuma itu surga. Oh gitu. Oke, saya simpan jawaban ibu ya. Oke.
Sekarang saya tanya, Adam asalnya di surga nggak? Di surga. Turun ke dunia. Kenapa dia turun? Karena melarang perintah Allah. Kenapa dia melanggar? Diganggu sama si setan. Nah, diganggu sama setan. Betul Bu? Di mana diganggunya? Berarti kalau ibu masuk surga, ibu ketemu siapa? Mana gitu? Ketemu dia juga. Kenapa? Ketemu setan juga. Iya. Jadi ibu mau masuk surga nggak? Mau, betul. Tapi ketemu? Aman dong. Jadi setan ada di mana-mana. Iya dong. Sekarang saya tanya, surga kayaknya security-nya kurang bagus Bu. Buktinya setan bisa masuk. Betul nggak? Beda kali surganya itu. Kenapa? Beda surganya. Beda gimana? Dua tingkatan. Loh, kalau ada orang meninggal ngomong apa sih? Wa inna. Oh, bukan rojiun, nah jannah. Innalillahi wa inna ilaihi jannah gitu nggak? Semua dari Allah akan kembali ke surga gitu nggak? Kembali ke mana? Jadi ibu, bapak pengen ke Allah atau ke surga? Ke Allah. Oh, tadi ke surga sekarang ke Allah. Nah, ayo gimana? Ya. Ini kan jawaban sotoy gitu. Jawaban tipikal gitu. Aku ingin surga gitu. Belum nanti di Quran tuh nggak ada kata surga loh. Yang ada jannah, betul nggak? Jannah artinya apa? Bukan, kebun. So ibu bapak dicek di kamus. Jadi jannah itu artinya kebun. Jadi kalau ada orang nikah, til jannah sampai ke mana? Kebun. Di depan ada kebun tuh. Betul nggak? Maka kalau sekarang kita pengen surga tapi nggak dapat Allah, buat apa? Makanya jangan nanggung, dicari Allahnya aja, nggak usah surganya. Karena kalau dapat Allah pasti dapat surga. Kalau dapat surga belum tentu, karena bisa ketemu setan gitu maksudnya. Sip kan? Berarti mencari ridho Allah, mencari ridhonya surga. Nah, contoh. Ya ini kita acak-acak dulu mindsetnya ya, sedikit ya, supaya bangun nih. Iya, daripada makin tua nanti makin amburadul makin susah berubah Bu. Mending sekarang. Sekarang saya tanya, Allah itu pencipta atau yang diciptakan? Pencipta. Pencipta itu bahasa Arabnya khaliq. Oke? Yang diciptakan bahasanya apa? Makhluk. Makhluk. Yes. Sekarang saya tanya, kita manusia khaliq apa makhluk? Makhluk. Makhluk. Tumbuhan? Makhluk. Makhluk. Binatang? Makhluk. Sip. Whiteboard? Makhluk. Nah, mulai. Makhluk. Makhluk. Gini aja deh, di luar Allah namanya Makhluk. Betul nggak? Pohon. Makhluk. Oke. Manusia. Makhluk. Oke. Binatang. Makhluk. Whiteboard. Makhluk. Iya tuh, emang ini khaliq kan bukan? Betul nggak? Iya. Kursi. Makhluk. Si. Surga. Nah, macet nih. Bukan makhluk. Ulangi lagi. Semua yang diciptakan Allah namanya makhluk. Amuba. Makhluk. Sel. Makhluk. Matahari. Makhluk. Ini gini jawab. Oke ya. Dah. Surga. Makhluk. Masih. Neraka. Makhluk. Sip. Surga. Makhluk. Neraka. Makhluk. Berarti kalau ibu bapak pengen ke surga, ibu bapak pengen kembali ke makhluk nggak? Iya dong. Nggak nyambung dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi. Oke, sampai sini. Ih, jadi diam gini. Oke nggak ini? Oh, balik lagi. Dia jawabnya sotoy. Iya, bagus. Nah, bagus deh, mulai upgrade ya. Bagus. Save ya. Aduh, nge-lag katanya bentar. Oke. Kita ulang ya. Jadi kalau gitu, aduh bentar ya. Ini kasihan. Takut recording itu. Ada yang bawa Quran nggak? Boleh dibuka nggak Quran? Bentar, sebentar. Ya boleh. Boleh di handphone juga nggak apa-apa.
Surat 38. Surat 38 Shot 71 dari 70, Bu. Bentar ya, sambil sebentar aja. Ya, kasihan. Bentar. Maaf ya. Udah ada 3870? Ya, sekarang ya. Bentar. Ya, boleh Bu, 3870. Yang diwahyukan kepadamu bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Oke. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Oke, tahan dulu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada ada malaikat. Terus? Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Berarti manusia itu adalah Adam. Lanjut. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Oke, tahan dulu. Jadi Allah bilang nih, Allah pertama menciptakan malaikat, malaikat disuruh tunduk kepada Adam, betul nggak? Sip ya? Oke. Sekarang kita lihat dulu elemennya sebelum dilanjut, Bu. Boleh ke 18 ayat 50, silakan. Surat 18, Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Kepada para apa? Malaikat. Lanjut. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Terus? Maka mereka pun sujud. Oke, jadi malaikat itu sujud. Terus? Kecuali iblis. Kecuali siapa? Iblis. Oke. Lanjut. Dia adalah dari golongan jin. Dia adalah dari golongan jin. Terus? Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Oke, ulang ya. Berarti ada berapa variabel di sini? Malaikat, Adam, iblis, jin. Sekarang saya tanya, empat-empatnya ini berarti memiliki fungsi nggak? Punya fungsi nggak? Punya dong. Sip ya. Dan maksud saya, ibu dan bapak, kita nggak di level soto ini ya. Terus jangan pikir malaikat ada sayap cik, nggak, jangan gitu, nggak. Oke ya. Karena malak itu artinya tunduk patuh. Oke. Iblis itu dari kata ablasa, artinya putus asa. Oke, sampai sini. Kita diganggu sama iblis atau sama setan? Ih, jadi diam gini. Iblis dan setan. Terus apa bedanya iblis sama setan? Nah, sip. Sip ya. Semarga. Oke. Berarti di sini ada lagi-lagi Bu. Ya, kita ngerti dulu variabelnya pelan-pelan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Oke, Allah kepada malaikat kasih firman. Terus Sujudlah kamu kepada Adam. tahan. Jadi malaikat disuruh sujud ke siapa? Adam. Jadi ada malaikat, ada Adam. Lanjut. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Kecuali siapa? Iblis. Berarti ada yang nggak mau sujud, betul nggak? Yes. Lanjut. Dia adalah dari golongan jin. Dia adalah dari golongan jin. Berarti iblis golongannya apa? Jin. Berarti semua jin iblis nggak? Iya. Belum tentu. Sip. Oke? Berarti kalau gitu ada jin, golongan yang namanya iblis, iblis yang membangkang dari malaikat yang tidak mau tunduk kepada Adam. Clear dulu sampai sini? Sip dulu sampai sini? Karena segala sesuatu yang ada di Quran ada di dalam diri kita. Betul nggak? Sampai sini oke?
Berarti ini lagi ngomongin orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Sampai sini dapat dulu? Paham dulu? Oke. Berarti pertanyaannya, di dalam diri kita selalu ada variabel ini semua. Selalu. Dimana kalau kita nanti kontemplasikan lebih dalam, variabel ini yang tiap saat itu berinteraksi sama diri kita. Oke ya? Nah, saya mau mengangkat dulu supaya teman-teman ibu dan bapak memahami konteksnya bahwa kalau di Quran ada nama, itu belum tentu konteksnya hanya bentuknya namanya simbol, bukan sosok, tetapi juga disebut sebagai perumpamaan. Sampai sini clear? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang saya mau bagi dulu ke sini nih, supaya nanti kita ngerti. Teman-teman ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Adam itu artinya kesadaran. Oke? Adam itu artinya kesadaran. Maka setiap kesadaran dipasangkan dengan hawa nafsu. Makanya Adam dan Hawa. Makanya Hawa itu nanti disebut nafsu. Berarti kita penting untuk menyadari ini bukan ada Bapak Adam sama Ibu Hawa, bukan itu poinnya. Tapi ada kesadaran dan ada nafsu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kalau gitu ketika Allah mau bikin khalifah, Adam ini adalah percikannya Allah, percikan kesadaran, itu namanya Adam. Berarti Adam ini adalah sang kesadaran. Atau nanti kita sebut dia adalah ruh. Maka diri asli kita adalah ruh. Betul nggak? Oke, sampai sini oke dulu? Sampai sini oke dulu? Oke. Salah satu fungsi ruh adalah kesadaran. Sekarang saya tanya, kita dalam keseharian banyak sadarnya, banyak nggak sadarnya? Banyak sadarnya, banyak mabuknya. Nah, berarti kalau gitu, ini aku mundur dikit ya. Berarti kalau gitu, ketika kita banyak nggak sadarnya, kita banyak dikuasai oleh diri palsu, betul nggak? Iya. Oleh hawa nafsu. Berarti kemana-mana kita ini paket lengkap bu, pak. Ada Adamnya, ada nafsunya. Maka pasangannya Adam itu adalah Hawa. Di Quran nggak ada kata-kata istrinya Adam, nggak ada loh. Jadi tolong rubah dulu mindset di dongeng-dongeng lama bahwa Adam menikah dengan Siti Hawa. Ya oke lah, cuma dongengnya gitu. Tetapi kita bawa ke praktikal hari ini bahwa setiap kesadaran pasti ada keinginan. Contoh. Berarti kalau Adamnya nyala, dia sadar, betul nggak? Kalau Adam ketutup sama nafsu, dia mabuk, bukan mati, mabuk. Nah, kalau mati gitu. Contoh. Ibu bapak tiap hari sholat nggak? Kenapa sholat? Kalau jawabannya disuruh itu jawaban anak TK. Kebutuhan wajib. Gimana? Ya saya tanya, apa yang mendasari ibu bapak butuh sholat itu kenapa? Oke, berarti sholat ada tujuannya nggak? Ada. Nah, sekarang saya tanya, kalau sholat ada tujuannya, tujuan sholat apa? Ih, jadi diam lagi. Mengingatkan diri kepada asli itu ya. Ya oke, ini kan mendekatkan diri apa kan abstrak banget ya. Ini yang real aja, realnya aja. Sholat itu target akhirnya apa sih? Butuh, oke. Contoh, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak? Berarti sholat ini satu wahana supaya kekejiannya turun, kemunkarannya juga turun. Berarti indikator parameter orang yang sholatnya oke, kejinya turun nggak? Munkarnya turun nggak? Sekarang ibu bapak makin kesini makin turun makin enggak?
Betul nggak? Karena kebanyakan kita ini mengupacarai diri, sholat, upacaranya dilakukan, tapi pengalamannya nggak dapet gitu. Jadi tiap hari ritual terus, dan ritual itu biasanya ditekan sama keharusan. Jadi sholatnya itu takut gitu. Sholatnya itu dengan was-was, sholatnya itu dengan tidak ikhlas. Apalagi maunya dapat pahala, maunya masuk surga. Itu mati didagang sama Allah. Betul nggak? Nggak ikhlas. Nah sekarang saya tanya, berarti kalau dia dalam keadaan sholatnya dalam keadaan Adam, dalam keadaan sabar, berarti sholatnya membuat keji dan munkarnya turun nggak? Nah sekarang saya tanya, ngegosip, keji nggak? Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, berarti sholatnya sadar atau mabuk? Nah, berarti di sini nih sholatnya. Betul nggak? Berarti, maaf ya, prestasi sholat waktu dia Allahu Akbar atau setelahnya perilakunya membaik yang mana? Setelahnya. Ini hanya upacara. Jadi rajin upacara tapi perilaku nggak berubah. Maaf ya, nggak. Yang membuat kita naik kelas itu bukan Bu, saya kan rajin upacara. Bukan, ujiannya bagusnya nilainya gitu loh. Ibu bapak kalau lagi sekolah mau upacara dari Senin sampai Sabtu tapi ujiannya nggak lulus, nggak akan naik kelas, betul nggak? Sampai sini oke? Berarti sholat 5 waktu ritual itu jalan menuju perbaikan kualitas. Namanya akhlak. Maka inna sholata tanha anil fasya. Jadi sholat itu adalah katok kejinya turun, munkarnya ikut turun. Sekarang saya tanya, kalau sholatnya jalan tapi kejinya nggak turun, berarti dia cuma olahraga. Berarti mabuk nggak? Mabuk. Ibu bapak tahu ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk? Nih sederhana, orang yang sholatnya mabuk, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, nggak udah mabuk aja udah bisa. Even rokaatnya nggak sadar, betul nggak? Berarti waktu sholat dia nggak hadir utuh di sini saat ini. Allahu Akbar, aduh nanti yang makan siang, nanti ini itu, lupa aja. Betul sampai sini? Oke sampai sini? Nah, sekarang saya tanya, berarti dari sadar ke mabuk ada yang bikin lupa nggak? Ada. Berarti pertanyaannya, ketika saya sedang mabuk, saya lagi lepas dari yang namanya kesadaran. Maka ibu dan bapak maaf ya, aslinya kita kalau mau disadari lebih dalam, ruh itu sifatnya cuma satu loh, kasih sayang. Berarti maaf ya, ketika kita marah, lagi keluar dari kasih sayang. Ketika kita benci, lagi keluar dari kasih sayang. Berarti kalau orang marah, benci, dengki, seterusnya, berarti dia lagi dipalsu terus nggak kira-kira? Iya. Berarti dia memiliki sifat yang jauh dari keaslian. Itulah yang disebut sifat setan. Sampai sini oke? Setan bisa bingung nggak? Mukanya tuh gini semua. Itu yang bingung. Ini oke dulu nggak sampai sini? Oke. Sip ya? Nah, sekarang saya tanya. Berarti ketika sang kesadaran ini tergoda, karena ada yang menggoda kan? Iya. Yang menggodanya adalah sesuatu di luar Allah. Namanya sajaratul khuldi. Namanya dunia gitu. Buah khuldi itu dunia. Buah khuldi itu sesuatu yang kamu inginkan banget gitu. Jabatan bisa jadi buah khuldi nggak? Harta bisa jadi buah khuldi nggak? Kedudukan bisa jadi buah khuldi nggak? Ketika kita ingin memasukkan dunia ke dalam dirinya Adam, maka Adam penuh duniawi ya kira-kira. Maka Adam itu bukan jatuh ke dunia, bukan, tetapi Adam mendunia. Dia turun kesadarannya. Gara-gara makan buah khuldi. Gara-gara Hermes dia. Nah, lihat Hermes pengen beli.
Nah, begitu lihat Herme pengen tapi nggak punya uang, korupsi dulu, bisa nggak? Nah, berarti yang mendasari dia turun mendunia gara-gara apa? Keinginan, pinjolan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, maka saya mau membagi dulu nih supaya nanti petanya jelas. Jadi teman-teman ibu bapak mulai sekarang please stop nyalahin setan, udah gitu aja. Karena setan itu cuma ngajak, yang ngerjain kan kamu, betul nggak? Aku tuh digoda setan loh, setan nanti komplain, gua kan ngegoda, yang ngerjain lu gitu. Kenapa mau? So nih ya, kita langsung spill ke ayat 14 ayat 22. Setan aja tolak kamu harus. Tapi nanti kita ngerti, setan itu bukan untuk dimusuhin, bukan untuk dibenci, bukan. Untuk dikenali. Karena setan didesain untuk menumbuhkan kita. Kita kalau nggak ada setan, ibu bapak nggak akan datang ke sini gitu aja. Nanti kita bahas. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Setan lah waktu hisab, dia ngomong lanjut. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Janji yang benar. Terus? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Berarti setan itu selalu mau menyalahi kan? Iya dong. Setan ciptaan Allah bukan? Iya. Berarti setan punya sistem nggak buat kita? Iya. Ibu dan bapak, kalau kita mau terlatih harus ada pelatih nggak? Nah gitu. Sip ya. Lanjut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Saya cuma nyeru, kamu ikutin, betul nggak? Begitu ngeliat, Herme keren deh, udah, dia begitu. Langsung, gimana caranya beli, lihat saldo, kurang, gimana caranya korupsi, bisa begitu nggak? Beli Herme, ketangkep KPK misal, begitu ketangkep, aku digoda setan. Nah, setan ngomong gini nih, lanjut. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Jangan nyalahin gua dong, kata setan, betul nggak? Lanjut. Tetapi cercalah dirimu sendiri. Nah, gitu. Terus? Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Nah. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Tuh, setan juga ngomong, saya tuh nggak pengen kamu jauh dari Allah sih, tapi saya datang ke kamu untuk melatih kamu. Untuk jauh dari Allah. Sip ya? Berarti kita bisa memilih setan nggak? Kita bisa memilih sifat setan nggak? Bisa. Kita bisa memilih sifat Allah nggak? Berarti yang memilih siapa? Sip, mantap. Berarti dua-duanya ada di dalam diri kita nggak? Jadi kalau mau lihat setan gampang nggak? Gimana caranya? Ada, benar. Oh ada ya setan bentuknya gini ya gitu. Sampai sini oke dulu. Dapat dulu sampai sini. Sip ya. Nah kalau gitu sekarang saya tanya. Ulang nih. 1, ada kesadaran. 2, ada nafsu. Kita ini adalah kesadaran nafsu yang dikasih wadah jasad. Maka hawa nafsu ini nanti kita sebut jiwa. Maka ada ruh, ada jiwa, ada jasad. Diri kita yang sejati, yang ruh, yang jiwa atau yang jasad? Hah? Ruh. Berarti kalau gitu si jiwa sama jasad alatnya bukan? Sip. Oke sampai sini? Ulang ya, ulang. Kan ruh itu sang hidup, kesadaran. Alatnya nanti namanya jiwa. Ruh sama jiwa wadahnya jasad. Maka kalau tiga-tiganya ini ada, itulah yang disebut manusia. Nah, kalau orang ruhnya nggak aktif, cuma ada jiwa sama jasad, ini namanya orang. Berarti dia nggak punya kesadaran. Sampai sini oke? Sip ya. Berarti maaf ya, setiap orang layak disebut manusia nggak? Belum tentu.
Karena dalam proses evolusi pasti ada tahapan vegetatif, tumbuhan, naik ke hewan, baru ke manusia. Jadi kalau tujuan kita hanya makan, minum, reproduksi, itu urusannya orang. Makanya kita semua ini disebut hayawan natikun, hewan yang berakal, berpikir. Berarti kalau kita nggak berpikir, kita lagi jadi apa? Hewan. Nah gitu. Urusannya hewan, survival mode, makan, minum, reproduksi, berkembang biak terus gitu. Makanya hidup ini tidak hanya untuk berkembang biak, tetapi berkembang baik gitu. Makanya jadi manusia. Sampai sini oke? Dapat ya? Clear ya? Oke. Berarti pertanyaannya, kalau begitu, jiwa ini isinya apa? 3, paling gampang. Pikiran, perasaan, dan emosi. Oke, sampai sini? Yang membuat kita punya keinginan apa? Emosi. Oke. Bawah nafsu. Oke. Portalnya apa? Pikiran. Ibu bapak ngelihat tetangga punya mobil, pengen. Teman punya handphone baru, pengen. Betul nggak? Pertama kali interaksinya lewat apa? Panca indera. Maka ada dengar, ada lihat. Makanya hati-hati sama dengar-dengar, sama lihat-lihat, hati-hati aja. Pokoknya yang diulang 2 kali bahaya aja. Batuk nggak apa-apa, tapi kalau udah batuk-batuk ke dokter. Dengar oke, tapi kalau dengar-dengar, hati-hati. Nggak jelas. Betul nggak? Berarti yang menggoda si jiwa karena ada panca indera. Berarti faktor luar kita tergoda karena ada yang dilihat dan didengar nggak kira-kira? Iya. Yang dilihat dan didengar diproses oleh jiwa, si nafsu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, saya mau balik dulu ke sini. Supaya teman-teman ibu bapak punya satu diksi pemahaman quote and quote baru tentang ini. Nah, kita hidup pakai energi nggak Bu? Pak? Contoh. Ini kalau TV ada hardware, itu namanya jasa. Di dalamnya mau nonton Netflix harus ada softwarenya. Iya, namanya si Netflix software. Jadi kalau nggak ada software, TV nggak berfungsi, betul nggak? Yes. Berarti antara hardware dan software satu kesatuan nggak? Iya. Jadi yang membuat kita bisa nonton hardware-nya atau software-nya? Bukan listrik dari belakang gitu. Kalau nggak ada listrik nggak bisa nyala. Betul nggak? Si listriknya itu namanya ruh. Software-nya namanya jiwa. Wadahnya namanya jasa. Berarti kalau listriknya ada, software-nya nggak beres, nggak bisa nyala. Apalagi software-nya jarang diupdate, apalagi banyak virus. Oke, sampai sini? Berarti pertanyaannya, si setiap pandangan ini membawa kepada keinginannya kira-kira. Iya. Makanya keinginan ini adalah senjatanya setan untuk kita jauh dari kesadaran. Sampai sini oke? Oke? Nah, kita balik Bu, 18.50. Pelan-pelan ya, supaya kita kenal dulu terminologinya. Kalau kita udah kenal terminologi, kita enak bahasnya. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Oke, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu apa sih? Malaikat itu kalau mau pakai bahasa mudahnya disebut knowledge, pengetahuan. Daya pengetahuan, itu namanya malakut. Oke, lanjut. Sujudlah kamu kepada Allah. Berarti pengetahuan penting bagi kesadaran. Ibu dan bapak melakukan banyak pakai pengetahuan atau enggak kira-kira? Ikut-ikutan rata-rata, nggak tahu untuk apa. Kenapa puasa? Udah pokoknya wajib aja. Nah, udah mulai tuh. Berarti tidak menggunakan pengetahuan.
Jadi kalau orang banyak ikut-ikutan, cenderung dia tidak memiliki sifat malak gitu. Karena malak itu artinya tunduk, patuh. Patuh. Kenapa dia patuh? Karena dia punya knowledge. Jadi knowledge penting nggak? Penting. Ketika ibu bapak tahu knowledge-nya, ibu bapak akan tahu, oh ternyata saya terjebak ke dalam keinginan. Kita kira-kira. Karena tanpa pengetahuan tidak akan ada pemahaman. Contoh. Ibu bapak suka marah nggak? Kenapa marah coba? Kenapa kita bisa marah? Bukan karena nggak paham. Betul nggak? Kalau paham marah nggak? Enggak. Sesuatu yang tidak kita pahami, kita bisa bereaksi jadi marah. Sekarang saya tanya, kenapa kita nggak paham? Kekurangan pengetahuan. Berarti kalau ada orang yang nyebelin datang membuat kita pengen marah, message-nya satu, belajar lagi gitu. Kamu kurang pengetahuan. Buktinya masih marah. Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, kita perlu daya hidup nggak? Perlu. Nah, daya hidup itu namanya energi. Energi disimbolkan dengan kata-kata jan atau jin. Jadi jin itu disebut daya, atau nanti disebut sebagai energi. Berarti jin baik atau buruk? Netral. Makanya jin yang levelnya bawah durhaka namanya iblis. Maka setiap energi ada vibrasi. Ada vibrasi yang malakut, ada vibrasi yang ablasa iblis. Berarti ada vibrasi malaikat, ada vibrasi iblis. Iblis adalah putus asa. Malakut adalah bagaimana kita tertunduk gitu. Tunduk sama keinginan-keinginan ilahi gitu. Istilahnya kalau ke atas kita ngikutin maunya Allah, ke bawah kita melawan maunya Allah gitu. Jadi pilihan kita vibrasi cuma ada dua aja. Mau ngikutin malakut atau ablasa, selesai. Contoh, vibrasi di ablasa itu vibrasi rendah. Sedih, takut, benci, marah, sombong, itu adalah vibrasi ablasa di situ. Tetapi begitu vibrasinya masuk ke malakut, dia mulai di situ ada keberanian, di situ ada penerimaan, di situ ada cinta, di situ ada damai, di situ ada berserah. Itu adalah vibrasi malakut. Kita kira-kira. Sampai sini oke? Berarti kalau sehari-hari kita banyak di frekuensi di vibrasi yang ablasa, berarti kita ada di frekuensi rendah nggak kira-kira? Rendah. Makanya capek, lelah, letih, depresi, stres, anxiety, semuanya. Sekarang saya tanya, semua penyakit mental datang dari mana? Keinginan. Keinginan yang nggak kejadian jadi frustasi. Frustasi yang berkelanjutan jadi depresi. Depresi yang berkelanjutan jadi stres. Stres ada di mana? Di level ablasa. Oke nggak? Sip nggak? Berarti kapan-kapan hari kita bisa jadi ablasa nggak? Bisa jadi malakut? Bisa. Bangun tidur happy, malakut banget. Begitu baca berita, lagi kerja, ngeliat postingan teman lagi liburan, enak banget sih liburan ini, kayaknya pakai uang korupsi deh liburannya. Nah, mulai itu berburuk sangka. Maka sifatnya ablasa salah satunya adalah berburuk dengan prasangka. Maka setan itu sifat dari iblis, menjauhkan terus dari yang namanya asli gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti mohon maaf nih, punten ya. Yuwas wisufi sudurinas. Suka baca surat Anas? Isinya tahu nggak kira-kira? Ya udah pokoknya bau alam bisawab, udah gitu aja. Di Anas itu yang paling esensial adalah yang selalu membisikkan ke dalam dirimu. Minal jinnah tiwanas. Hati-hati bisikan jin ini. Hati-hati kalau bisikannya udah mulai ke vibrasi dan frekuensi yang rendah. Berarti setan ada di mana, Bu? Pak? Ya di mana di dalamnya? Hati itu yang mana?
Kolbu yang mana? Jasad. Yang benar jawab lu. Mendingan salah di sini, benar nggak? Satu Bu, pikiran. Nih setan di sini nih. Siapa yang suka ngebisikin? Itu ya orang bajunya kuning, bawahannya hijau kayak pelangi lagi jalannya gitu. Ada yang suka gitu nggak? Ngebisik-bisik tuh. Betul nggak? Sehingga kita bisa ngerasa lebih baik dari dia, betul nggak? Datang dari mana? Pikiran. Makanya waspadalah terhadap pikiran. Karena maunya pikiran ke masa depan, ke masa lalu. Masa depan, masa lalu. Betul nggak? Nanti orang yang udah mulai level jinnya tinggi itu pandai memiliki kecerdasan. Maka jin itu juga artinya kecerdasan. Maka dia bisa berimajinasi. Jadi orang pintar itu dia punya kekuatan jin di level bagus gitu loh Bu. Pasti ini jangan mikirin jin ada ifrit lah apa yang gitu. Bukan itu, bukan Pak ya. Ini kita lagi bicara fungsi gitu. Sip ya, makanya jin atau jan itu seakar kata sama jannah, hidden, sesuatu yang tersembunyi, tapi dia punya daya gitu kira-kira. Berarti kecerdasan ibu dan bapak baik atau buruk? Kecerdasan itu baik atau buruk? Baik. Oke, kalau gitu saya tanya, ada nggak orang yang korupsi cerdas nggak? Ada. Cerdas, baik buruk? Buruk. Jadi kecerdasan baik atau buruk? Netral. Tergantung harapnya, keinginannya. Sip? Oke? Berarti yang perlu diwaspadai dari diri kita apa? Harap. Hati-hati sama karep. Karena kita hanya akan di dalam tanda petik intimidasi, dikuasai, disiksa sama keinginan kita. Keinginan ibu bapak banyak yang kejadian, banyak yang nggak kejadian. Banyak yang kejadian. Lupa kebanyakan sih. Iya tuh. Sampai lupa tuh berarti banyak banget nggak keinginannya. Sip ya? 22 ayat 52. Ini dapat sampai sini? Sip. Yang penting selesai ini pada kenal setan gitu aja udah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Lanjut. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Apabila dia mempunyai suatu, lanjut. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. Betul nggak? Berarti setiap ada keinginan siapa yang bermain? Setan. Berarti dia pengen menjauhkan dari asli nggak? Iya. Makanya di sini ada harta, jabatan, pengen lagi, pengen ini, pengen itu, banyak nggak? Berarti banyak keinginan, banyak setannya nggak kira-kira? Nah gitu. Berarti yang menyiksa diri kita apa? Keinginan. Nanti keinginan berubah menjadi ekspektasi. Kalau nggak banyak keinginan, ntar apatis tadi. Nah, makanya keinginannya diregulasi di frekuensi yang tinggi. Di manage. Awas nih, jangan kalau gitu nggak usah punya keinginan, bukan. Berarti nanti kita ngerti bahwa konteks jin ini kalau pakai bahasa sekarang disebut ego gitu. Ibu bapak ego baik atau buruk? Buruk. Netral. Ini ibu bapak duduk belajar tanpa pakai ego. Tapi ego yang tidak destruktif, maunya belajar. Nanti kesel mukul, egonya turun ke level ablasa gitu. Ibu bapak waktu nolong orang pakai ego nggak? Iya. Pakai, tapi ego di level baik. Sampai sini oke? Ego tuh state keinginan, derajat keinginan. Contoh. Ego paling rendah dalam perspektif tasawuf disebut amarah. Pernah dengar nggak? Itu paling bawah tuh. Naik satu level disebut lawamah. Naik satu level disebut mulhamah. Naik satu level disebut mutmainah.
Kalau kita pakai ego di level rendah terus, berarti kita pakai ego di level yang namanya ablasa gitu. Makanya makin ke atas mutmainah itu wahai jiwa yang tenang. Ibu bapak dalam keseharian jiwanya banyak tenang atau banyak khawatir? Khawatir. Itu aja ditanya. Berarti kalau banyak kekhawatiran, banyak was-was nggak? Berarti kalau lagi was-was, lagi ada siapa? Gitu. Berarti entah mikirin keinginan, entah mikirin masa depan, entah mikirin masa lalu. Loh, ini tubuh ada di sini tapi pikirannya bisa. Nanti gimana ya? Bisa nggak? Bisa. Aduh dulu ya, bisa nggak? Karena kenapa pikiran itu maunya ke depan, belakang, depan, belakang. Oke, sampai sini. Sip ya. Jadi setan jauh apa dekat? Dekat banget. Menyatu. Sehingga hati-hati terhadap setiap apapun yang disebut dengan yang namanya keinginan. Sampai sini oke? Sip ya. Ulang ya. Berarti kita tahu malakut itu adalah knowledge. Jadi orang kekurangan knowledge pengennya ke bawah terus nggak? Iya. Kurang knowledge tuh marah, benci. Nanti saya kirim ibu dan bapak nih ya, saya bacain state rendah di level ablasa. Ibu bapak kalau sering ada di area ini, ibu bapak hati-hati aja. 1. Rasa malu, rasa bersalah, putus asa, kesedihan yang mendalam, ketakutan, banyak keinginan, banyak marah-marah, dan merasa bangga. Itu hati-hati aja. Itu state ablasa tuh di bawah. Makanya nanti ini ada kaitannya sama emotion. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi seenggaknya kita ngerti dulu bahwa waspadalah terhadap yang namanya keinginan. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kalau gitu si ini semua ada di dalam diri kita nggak? Di luar diri kita? Ada juga. Contoh. Ya, kita bahas dulu. Ada ibu berantem sama anaknya. Sok saya mau nanya dulu, ibu dan bapak termasuk golongan orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu baru? Nah, berarti dikuasai setan, udah gitu aja. Nah, buktinya nggak sadar, betul nggak? Pokoknya ngelihat komen dulu, abis itu, aduh tahu gitu nggak komen, bisa begitu nggak? Marah dulu, pokoknya meluapkan dulu, abis gitu baru mikir gitu kira-kira. Berarti kalau marah di depan, kesadaran di belakang, berarti marah menjadi master nggak? Menjadi Tuhan nggak di situ? Iya, berarti kita lagi menuhankan setan. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Jadi tiap hari yang dituhankan lebih banyak siapa sih? Ih, mending nggak mau ngaku sih. Tiap hari ngomong Allahu Akbar, tapi yang dituhanin setan mulu gitu. Kan menarik tuh. Betul nggak? Makanya nanti Quran ngomong janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Oke sampai sini? Sip? Dapat? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Tadi seorang ibu ke anaknya, ibu-ibunya begitu datang anaknya gara-gara telat pulang, nggak bak bibu, kamu anak durhaka ya buah. Nggak ditanya nggak apa, marah aja. Makanya bedakan antara marah dan melampiaskan emosi itu dua hal yang berbeda. Dan ceritanya habis marah, berarti waktu si ibu ini marah dikuasai oleh amarah nggak kira-kira? Berarti dikuasai oleh ablasanya nggak kira-kira? Yes. Berarti dia lagi switch tuh ke mode iblis gitu kan. Dan kita setiap saat bisa switch. Bangun pagi jadi malaikat, siang jadi iblis, bisa bukan? Makanya maaf ya, kalau di bawah ablasa itu suasananya nar, panas. Kalau di malakut suasananya tenang, namanya jannah. Berarti ibu bapak maaf ya, kalau ibu bapak lagi rasa bersalah, rasa malu, rasa putus asa, lagi ada di bawah nggak kira-kira? Lagi di panas nggak? Neraka nggak? Ya bagus nah. Jadi neraka itu bukan letak geografis, bukan. Ketika kita tergoda oleh setan, ada di wilayah panas, kita lagi ada di dalam
Dan neraka yang paling jahanam dalam perspektif ini disebut ketika kita punya rasa tidak berdaya terhadap diri sendiri. Aku mah apa? Udah deh, udah nggak penting. Makanya maaf ya, di level itu rata-rata panggilan jiwanya ingin bunuh diri biasa. Putus asa ya. Putus asa. Di hati gitu. Dan itu situasinya, kondisinya kondisi mental. Oke, sampai sini? Jadi maaf ya, udah tiap hari marah-marah, kesel, putus asa. Aku takut masuk neraka lah, udah di neraka tiap hari. Kok masih takut masuk neraka sih gitu? Sip ya? Berarti surga dan neraka letak geografis bukan? Bukan. Letak kesadaran. Maka kalau orang kesadarannya tertutup bahasa Arabnya apa? Kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang kesadarannya ditutup oleh keinginan. Jadi ibu bapak kalau lagi marah lagi jadi orang apa? Nah gitu. Sampai sini oke? Oke? Make sense ya? Make sense ya? Dapat ya? Dah. Si ibu marah nih ke anaknya, kamu ya no, pok. Udah, habis gitu marah, capek kan, masuk ke kamar. Di kamar dia mulai ngerasa, ya ampun, kenapa harus ngomong gitu ya? Karena si ibu ini kebiasaan ngomong dulu baru mikir gitu. Makanya ibu dan bapak kalau mau bikin setan gabut banyak mikir. Ibu bapak, fungsi akal itu kan berpikir, betul nggak? Karena akal itu yang akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Maaf ya, gak banyak orang menggunakan akal loh. Yang banyak menggunakan kebiasaan. Sok saya tanya, ibu bapak sering berpikir nggak? Sering berpikir nggak? Enggak. Karena kalau berpikir, aku menggunakan pikiranku. Tapi kita keseharian lebih banyak pikiran yang menggunakan akal. Melihat itu pengen, lihat ini pengen, pokoknya kalau berarti kita dikuasai sama siapa? Berarti dikuasai sama setan nggak kira-kira? Berarti ketika yuwas wisufi sudurinas, hati-hati terhadap sesuatu yang membisikkan. Kan yang membisikin si pikiran terus. Dah, begitu si ibu itu udah masuk, mulai sadar, aduh salah nih aku. Ibu bapak pernah ngerasa bersalah gitu nggak? Pernah ngerasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan, pernah nggak? Berarti ibu bapak udah naik ke level lawamah, udah bagus lumayan. Lumayan. Karena ada orang begitu habis marah, puas saya udah dimarahin. Wah kalau itu udah alamat-alamat aja. Gak ada nyesel-nyeselnya gitu. Gak ada nyesel-nyesel. Sip ya. Berarti ketika nanti menyesal dan dia ketika udah tenang, jangan lupa ibu bapak, kepintaran apapun IQ kita habis sama yang namanya emosi, selesai. Kalau udah urusan emosi, meng-IPK-nya 4, jadi bego aja. Iya. Karena kenapa? Emosi menguasai, critical thinking-nya nggak nyala. Makanya di triune brain, mohon maaf ya, limbic system sama neocortex, itu limbic di dalamnya itu bisa mempengaruhi keseluruhannya loh. Maka kecerdasan emosi mempengaruhi kita 46%. Maka kalau kita tidak belajar emosi, kita akan terjebak sama emosi gitu kira-kira. Udah. Singkat cerita, ketika si ibu itu mulai menyesal, mulhamah datang, keluarlah wisdom si malakut. Kamu minta maaf dong. Pernah nggak ibu bapak ngerasain momen gitu? Kayaknya aku salah deh. Gitu kan? Begitu ada mulhamah, keluar pintu. Habis keluar pintu, ada telepon dari temennya. Kenapa? Lagi berantem sama anak, diceritain gini. Temen yang ngomong, masa kamu ibunya minta maaf ke anaknya? Harusnya juga anaknya. Nggak jadi, setan datang. Nah gitu. Maka dia akan menyerang kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kalau di dalamnya udah beres, di luar nanti keluar dapat datang lagi. Bisa nggak sih ibu itu jadi mengurungkan niat untuk minta maaf ke anaknya? Gara-gara dibisikin sama, berarti setan ada yang bentuknya begini nggak? Nah, makanya ibu-ibu hati-hati sama yang begini-begini nih. Oke sampai sini? Sip ya? Tapi karena si ibu ini tadi udah kuat, mau omongan apapun, disitulah letak ta'udz, aku memohon perlindungan dari setan.
Berarti ta'uz itu bukan a'udzubillah, bukan. Menghadirkan kesadaran di sini. Seorang auzubillah tetap aja auzubillah langsung ngebosip, sama aja. Berarti cuma ngomong gitu kira-kira. Sampai sini oke? Begitu si ibu ini minta maaf, muncullah ya ayuhan nafsul mutmainnah. Langsung ke surga. Berarti antara jarak neraka dan surga tipis nggak? Tipis. Jadi yang menentukan kita ke surga ke neraka siapa? Pilihan. Ibu dan bapak mau main di frekuensi rendah atau atas, terserah. Nah nanti frekuensi ini kita bahas, karena nanti ada 17 frekuensi, nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi seenggaknya tahu dulu bahwa semua apapun itu tergantung dari pilihan kita masing-masing. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, yuk sekarang baru ke perjanjian 38, 70 Bu. 72 langsung boleh. Nanti si tabelnya saya kirim ya, Bu ya. 38, 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lanjut. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Terus? Kecuali iblis. Kecuali siapa? Iblis. Nah, kecuali yang frekuensi rendah. Jadi ini mau kasih tahu bahwa ada frekuensi tinggi, ada frekuensi rendah, atau vibrasi tinggi. Hari ini pokoknya vibrasi frekuensi samain aja dulu, nggak apa-apa ya, supaya nggak pusing ya. Intinya ada positif, ada negatif, udah gitu dulu aja. Sip ya. Lanjut. Kecuali iblis. Terus? Dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Dia apa Bu? Menyombongkan diri. Berarti saya tanya, sombong sifatnya? Sifat. Berarti kalau saya lagi sombong, saya lagi jadi siapa? Iblis. Nah, udah gitu. Berarti kalau sombong ngerasa lebih baik nggak? Iya. Maka sudut pandang iblis pasti ngelihat mereknya. Dia ngebandingin. Ya Allah, masa nih? Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Berarti dia ngelihat kemasan nggak? Iya. Berarti kalau kita ngelihat merek, ngelihat jabatan, ngelihat kemasan, pandangan kita bisa saling memberikan positif atau negatif, merendahkan atau meninggikan. Konteksnya hati-hati kalau sudah mulai merasa sombong. Mohon maaf ya, ada nggak yang rajin sholat tapi sombong? Berarti yang lagi sholatnya siapa? Berarti sholat tidak membawa dia lepas dari frekuensi rendah. Padahal inti selesai sholat, salam kanan, salam kiri. Salam itu artinya damai. Damai itu frekuensi yang tinggi, nilainya 600 nanti. At least kalau udah sholat, nggak ada di frekuensi rendah harusnya. Tapi karena sholatnya nggak ngerti, bacaannya nggak tahu, bacaan pendeknya nggak paham, gerakannya nggak ngerti, yang penting menggugurkan kewajiban. Lekom, udah aja. Oke, sampai sini? Berarti nomor satu sifatnya apa? Makanya Nabi Muhammad mengeluarkan satu statement hadis keren banget. Jangan berharap kalian masuk surga ketika membawa satu atom kesombongan. Satu atom itu terlalu berat untuk masuk surga bagi orang yang sombong. Berarti sehebat apapun orang, sekelihatan islaminya orang, kalau dia ngerasa lebih baik dari orang lain, tetap siapa dia? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, 17.53 lagi. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Mengucapkan perkataan yang apa? Lebih baik. Oke, lanjut. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Setan itu selalu apa? Perselisihan. Menimbulkan apa? Perselisihan. Jadi kalau sekarang siapapun itu yang bawaannya pengen ngajak berantem mulu, ngelihat salah-salahnya orang mulu, ujungnya pokoknya ingin berselisih. Siapa dia?
Setan. Bisa pakai baju koko nggak? Bisa. Bisa pakai sarung nggak? Bisa. Pakai mukena ya. Pakai mukena bisa nggak? Bisa. Pakai kerudung bisa nggak? Ya udah. Berarti kita nggak bisa melihat dari faktor eksternalnya karena kenapa? Dia berbicara dalam wilayah sifat. Pokoknya urusannya pengen pengen nyari berantem aja. Gitu. Sip ya? Oke ya? Jadi waspada terhadap sifat sombong. Yang kedua, waspada kalau pengen udah mulai masuk yang namanya perselisihan. Karena apapun yang kita mau keluarkan dalam bentuk yang namanya perselisihan, berarti kita lagi merasa lebih baik. Sampai sini oke? Berarti dia akan bersembunyi di tempat yang bagus atau yang menakutkan? Bagus. Kalau udah ketakutan atau bentuknya udah mulai takut, maka kita juga udah mulai waspada. Justru bisikan-bisikan yang tipis yang hati-hati gitu kira. Oke? Sip? Surat 7 ayat 21 silakan. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Para apa? Penasihat. Jadi kalau hidup bawaannya pengen nasihatin orang mulu gitu. Pengen ngasih wejangan mulu ke orang, melihat orang ini harus dikasih wejangan, ini harus dikasih wejangan gitu. Siapa tuh? Hati-hati tuh, ngasihnya wejangan mulu. Karena ada kemungkinan wejangan-wejangan itu sesuatu yang dikeluarkan tapi tidak dikerjakan. Berarti kalau kita pengen ngasih wejangan sama orang lain, jangan-jangan ngerasa lebih benar dari dia nggak kira-kira? Ya ini khususnya orang tua jangan terlalu semangat ngasih wejangan sama anak, udah gitu aja. Karena anak nggak pernah dengerin omongan ibu bapak, udah gitu aja. Iya, setuju. Siap ya, karena mereka mengcopy paste dari apa yang dilakukan. Gitu inti. Sip ya, oke ya. Oke, suka baca Yasin nggak? Suka? Sering diulang-ulang ya? Nih, ini Yasin loh. Yasin ayat 60, 36 ayat 60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Tuh, hei kesadaran, jangan sampai kamu terprovokasi oleh yang namanya kemabukan keinginan. Itulah kira-kira sekarang. Paham ya? Jadi kalau dengar Adam di Quran, jangan Adam, ada bapak namanya bapak Adam. Jangan gitu aja gitu maksud saya. Tetapi Adam adalah source of consciousness. Makanya di Quran tuh nggak pernah ada kata-kata Nabi Adam, nggak ada, yang ada Adam, udah. Gitu. Di kapan-kapan di bahasan dalam kita bahas. Lanjut. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Setan itu musuh yang apa? Nyata. Berarti ada nggak kalau gitu? Ada, nyata kok disebutnya. Terus? Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus ketika kamu kembali ke welas asih, ketika kamu kembali kepada kesadaran. Hati-hati sama sesuatu kebiasaanmu, paradigma berpikirmu, keyakinanmu, hati-hati. Karena kalau itu semua membawa kita keluar dari welas asih, berarti kita lagi terperdaya dan menyembah namanya setan. Lanjut. Ya. Dan sungguh ia, setan itu, telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Sebagian besar, sebagian kecil. Berarti sebagian besar ngikutin kesadaran atau nggak ngikutin kesadaran? Ya. Makanya ibu dan bapak kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang gila yang mana? Yang waras. Makanya Nabi Muhammad begitu jadi nabi disebut orang apa? Orang gila. Jadi sekarang di yang hidup banyak yang gila, banyak yang waras. Cuman gara-gara gilanya kebanyakan dianggap jadi waras. Makanya janganlah mengikuti kebanyakan di muka bumi ini. Kenapa? Karena kebanyakan akan menyesatkanmu.
Jadi justru kalau sekarang kita ngikutin mayoritas, hati. Dan berarti beda belum tentu salah. Beda dikit bid'ah, beda dikit kafir gitu. Kenapa? Maunya seragam masalahnya. Karena kekurangan pengetahuan. Sip ya. Jadi setan menghalang-halangi dari jalan yang lurus nggak? Iya. Berarti setan nggak pengen banget kita balik ke kesadaran nggak? Setan pengen banget kita jadi orang palsu terus gitu kira-kira. Nah pertanyaannya kapan kita mau pensiun jadi orang palsu, gitu aja pertanyaan. Oh palsu mulu gitu. Kan yang ngerasain palsu atau enggak kan diri sendiri. Kecemasan, nggak tenang, stres, depresi, anxiety, overthinking, hidupnya nggak nyaman aja. Ya jangan-jangan terlalu banyak mengikuti bisikan-bisikan setan. Sip? Oke? Nah sekarang rumusnya nih 1539 ini. Nah. Iya, iblis berkata, Si frekuensi rendah menguasai ini. Lanjut. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Benar nggak? Kelihatannya jahat tapi terasa indah. Contohnya apa? Message dengan di depannya kata-kata sekedar mengingatkan. Nah, ya, sekedar ngingetin tapi rese gitu misalnya. Tuh nggak? Ngerasa benar aja. Ih kamu tuh kurang deh. Ini kurang dari pengajian, ngeliat orangnya beda. Ih salah. Sekedar mengingatkan ya. Tapi rese banget gitu. Nyebelin gitu misalnya. Ya oke lanjut. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti kita akan dibawa terus ke arah situ nggak gitu? Ya. Semakin kita ngerasa benar, semakin kita akan tertutup dari kesadaran. Maka sorry to say, siapa orang yang paling salah? Orang yang merasa benar. Selesai. Titik. Lanjut. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi ada nggak yang kebal dari setan? Ada. Siapa? Kesadarannya tinggi. Lanjut tuh. Dan Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Oke, tadi di atas itu sebetulnya bahasa Arabnya disebut muklisin. Ya, muklis itu artinya orang yang ikhlas. Jadi kalau kita nggak ikhlas, cenderung kita ada di frekuensi rendah. Karena begitu kita ikhlas, setan give up, nggak bisa. Dia akan lapor, Tuhan saya udah nggak bisa ngeganggu orang ini, kenapa? Orang ini dalamnya cuma engkau, karena saya takut sama engkau. Jadi saya nggak bisa lagi ganggu orang. Kenapa? Ikhlas banget masalahnya. Diginiin nggak goyang, diginiin nggak goyang lagi. Frustasi, depresi. Atau setannya depresi juga. Tuhan saya mau pensiun, kenapa? Dia lebih setan dari saya. Tuhan. Bisa juga. Terserah, itu mau pilihan ya. Tuhan kayaknya saya udah nggak perlu ada deh. Kenapa udah jadi banyak setan di sini? Oke nggak? Sip ya? Clear ya? Jadi kenapa kul huwallahu ahad itu penting? Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini awas ya, jangan membunyikan banyak al-ikhlas tapi nggak jadi orang ikhlas gitu. Di ikhlasnya dibunyiin mulu. Makanya hati-hati kalau orang udah ngomong, aku udah ikhlas pret aja, bohong lah udah rata-rata ya. Karena ikhlas nggak disebutin biasanya. Makanya di surat al-ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas. Oke? Sip ya? Sip. Jadi saya review dulu, sorry. Musuh terbesar hidup kita siapa? Nah, diri sendiri. Jadi kalau gitu diri sendiri yang mana? Nah, mulai nih. Diri yang palsu. Karena ada diri asli, ada diri musuh kita semua hanya diri kita yang palsu. Berarti harus mulai cek and recheck mana yang asli, mana yang palsu nggak? Iya, sok dicek and recheck. Mana kepalsuanku gitu kira. Oke? Berarti si kepalsuan ini selalu akan membawa kita menjauh dari
asli. Sifat menjauh disebut namanya setan. Maka salah satu sifat tertingginya setan adalah sombong. Makanya sombong pasti melihat dengan sebelah mata. Maka Dajjal simbolnya sebelah mata. Jadi kalau saya ngelihat orang sebelah mata, saya lagi jadi Dajjal nggak? Iya, orang kamu ngelihatnya sebelah mata kok memicingkan sombong gitu. Jadi Dajjal gampang nggak dicarinya? Gimana cara nyarinya? Balik lagi, ngaca udah. Sip ya? Karena ini lagi nggak bicara mekanisme di mana-mana, bukan. Bicara dalam konteks di dalam diri kita. Jadi hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan pengen ngajak berantem mulu, hati-hati dengan keborosan, hati-hati dengan ketidak mau berbuat baik, hati-hati dengan semua apapun yang membuat kita lepas dari kasih sayang, karena kita lagi dikuasai oleh frekuensi rendah yang namanya ablasa gitu kira. Sip ya? Berarti ibu bapak kalau mau marah, setan nih, gitu. Sadar aja dulu gitu. Habis gitu marah nggak apa-apa sih. Karena nanti kaitannya sama iblis. Kaitannya sama habits, kebiasaan. Nah, maka singkat cerita hari ini, supaya mekanisme ini bisa dipelajari, yuk teman-teman ibu bapak belajar menjadi orang yang ikhlas. Karena hanya orang ikhlas yang akan sulit dijauhkan dari Oke? Jadi mau milih Allah, mau milih setan, pilihan siapa? Sip. Nggak bisa. Remote controlnya jangan disimpan di orang lain. Karena kalau remote control bahagia ibu bapak di orang lain, tergantung orang, kalau dia nyebelin jadi setan kita. Berarti orang lain yang nge-remote kita, setan. Tapi kalau remote controlnya kita dapat, mau dia jadi gimana pun nggak ngaruh. Kenapa? Saya tetap memilih di jalur vibrasi tinggi. Jadi sebenarnya saya gampangin dulu, ada vibrasi rendah, tinggi aja. Sebetulnya rendah, menengah, tinggi. Jadi di bumi ini ada 3 kantor besar. 1, KPA namanya. 2, KPM. 3, KPI. KPA adalah kantor permusyawaratan Allah. Frekuensinya di sini. KPM kantor permusyawaratan malaikat. Level knowledge. KPI kantor permusyawaratan. Terserah teman-teman ibu bapak mau kerja di mana, bebas. Terserah. Mau kerja di manapun itu adalah pilihan. Nanti ditanya, dinas di mana, Bu? KPI. Oh, bagus ya. Di mana? KPM, KPA. Sip ya? Dapat ya? Oke ya? Jadi dengan mengenal ini mudah-mudahan kita lebih mawas di. Makanya nanti takwa artinya eling lan waspada. Eling dan sadar. Hati-hati ini saya didrive oleh keinginan yang tinggi atau rendah. Hati-hati ini lagi didrive oleh sesuatu yang dalam tanda petik malakut atau ablasa. Karena dua-duanya tergantung pilihan dan konteksnya adalah dari kebiasaan. Sip? Oke? Dapat ya? Paham ya? Clear ya? Jadi sekarang pelan-pelan mawas di. Mudah-mudahan ini membawa kita untuk terus berhati-hati. Ada pertanyaan? Ya, waktunya habis. Makasih ya. Kalau ngelihat iblis bingung tuh asik gitu ya. Ya. Berubah-ubah. Ya. Turun. Ya. Seperti apa gitu ya? Kuncinya satu, Bu. Latihan. Biar kebiasaan. Yes. Betul nggak? Berarti kata kuncinya apa? Merubah kebiasaan. Selesai. Sekarang ibu dan bapak PR dari sini cari satu kebiasaan buruk, latih supaya nggak diulang. Sebulan aja latih, pasti jadi diri yang baru.
Karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Contoh. Marah alamiah kita bukan? Ih, kan alamiah kita mah kasih sayang. Berarti marah diajarin nggak? Benci? So, waktu lahiran bayi pertama, ada bayi di ruangan bayi, satu hitam, satu putih, nggak ada. Jelek lu hitam nggak ada, Bapak. Betul nggak? Karena dia belum tahu cara membenci. Berarti membenci diajarkan nggak? Diajarkan. Berarti kalau sekarang ada bilang, aku tuh orangnya pemarah, berarti tiap hari latihan marah. Apa yang ibu bapak latih tiap hari, ibu bapak akan mahir di situ. Jadi kalau ibu bapak jarang bahagia, berarti ibu bapak jarang memilih bahagia. Ingat ya, bahagia adalah keputusan. Aku tuh nggak pernah bahagia, iya nggak pernah milih. Milihnya marah mulu. Habis itu nyalahin orang lain. Aku tuh gara-gara dia nggak bahagia lah, aneh. Gitu. Orang disalahin. Makanya kata setan tadi, cercalah diri. Jadi kalau orang udah mulai nyalahin orang lain, setan aja udah ampun. Gitu. Berarti dia benar-benar super nggak sadar. Kenapa? Karena ada dua tipikal paling rendah. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Oh, itu bahaya. Tapi naiklah bahwa saya tahu bahwa aku tidak tahu. Itu lumayan. Karena kalau saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu, close saja. Itu tertutup. Itu namanya hati. Itu latihan ya. Ya. Itu kan keinginan ya, itu gimana, bingung pertanyaannya enggak? Kalau ibu, kalau mbaknya bingung pertanyaannya, saya juga bingung jawabnya pasti. Bagaimana sih kita tuh, kan manusia itu kan nggak ada puasnya ya? Bagaimana sih cara mengukurnya tuh kalau kita tuh emang benar-benar puas tentang saya di sini aja? Gimana? Ya, gini. Kalau nanti mbaknya udah masuk ke level kesadaran, nanti di dalam akan tahu mana kata untuk cukup. Maka belajarnya hidup cukup. Latihan. Gitu. Maksudnya taunya itu kalau misalnya kita udah cukup banget gitu, gimana? Atau kita harus belajar terus-terusan? Iya. Kan nanti kesadaran yang akan kesadaran itu nanti yang akan membuat kita tahu sadar bahwa ini udah cukup. Terus kalau kita yang nggak sadar. Iya, kalau nggak sadar berarti di KPI terus aja, nggak apa-apa juga sih. Tapi nanti Mbak akan dipaksa sadar sama semesta. Kenapa? Karena Mbak akan mendapatkan penderitaan di hidup. Udah gitu ya. Karena suatu saat nanti penderitaan itu yang akan membawa kita menuju kepada kesadaran. Nanti pelan-pelan hidupnya nggak enak, sakit-sakitan, ditipu terus, menderita terus. Nanti lama-lama Mbak akan jalan ke sini. Makanya sebelum ditipu, sebelum menderita, mending jalan duluan gitu kira-kira. Karena pada akhirnya semesta akan membawa kita kepada kesadaran. Jalannya apa? Penderitaan. Gitu. Makanya maaf ya, orang yang mau belajar serius gini, nggak ada yang lagi datang ke saya, lagi happy, lagi kaya, mau belajar kesadaran. Nggak ada lah, udah. Yang ada udah mulai stres, depresi, mau cerai, mau pisah, mau marah. Wah udah, mukanya udah dilipat, baru gua mau nanya tuh. Gitu. Karena yang belajar serius gini pasti ditarik sama masalah yang besar dalam hidup. Udah. Boleh nanya lagi? Kalau misalnya kita tuh nggak nerima penderitaannya, kita nggak ikhlas, kan kita juga nggak ikhlas kan? Kalau misalnya kita nggak ikhlas tuh gimana? Diulang, masalahnya sama. Mbak akan melalui tahapan yang di situ-situ lagi, mutar terus, dan naik kelas gitu. Kasusnya itu lagi, nanti berubah orang, itu lagi, nanti berubah orang, itu lagi gitu. Kita akan muter di kurikulum yang sama. Karena masalah akan selesai ketika pesannya nyampe dan kita berhasil. Nanti kita naik kelas. Maka dicek aja paling sederhana, kalau hidup masalahnya itu terus, nah hati-hati tuh. Berarti kita muter-muter di kelas yang sama. Ingat ya, umur nambah, makin tua, betul nggak? Tapi belum tentu makin dewasa. Maka menua itu pasti, mendewasa itu pihak. Jadi kalau Mbak udah mulai ngelihat masalahnya diulang-ulang itu lagi, pas pada. Jangan-jangan saya ada di level kesadaran yang sama gitu. Oke? Contoh. Ini real case ya teman-teman, ibu bapak. Ada teman saya, dia ngomong gini, Bu, aduh lingkungan kerja gua toksik orang-orangnya. Saya bilang, udah keluar aja. Iya. Tapi 3 tahun berikutnya ngeluh yang sama, Bu lingkungan gua kerja gua toksik. Udah keluar, belum sih, nah gimana sih gitu. Katanya dia nggak nyaman, tapi dia maksain gitu. Aneh nggak? Aneh.
Singkat cerita, akhirnya dia lepas. Oke deh, keluar. Nggak lama, 2 bulan habis keluar kantornya ngomong lagi, Bu yang baru tetap toksik kata dia. Oh gitu, ya udah pindah lagi. Ya udah, pas 5 tahun nggak kontak lagi, dia baru nelfon ketawa-ketawa. Gua udah pindah 7 kantor dan ternyata semua kantor toksik, ternyata yang toksik gua. Akhirnya dia mulai sadar, oh ternyata ketika aku merubah diriku, aku merubah luar. Dan ketika aku mencoba merubah orang lain, aku tidak akan pernah berhasil. Karena kenapa? Yang di luar tergantung dari apa yang kita proyeksikan dari dalam. Selesai. Kenapa? Ya, makanya di surat 13 ayat 11 nanti, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu nggak mau berubah. Jadi yang mau berubah siapa? Jadi hidup diuji sama Allah nggak? Mau bawa Allah aja sih, nyalahin Allah loh. Kita diuji oleh perilaku kita. Jadi jangan Allah mengujiku, enak aja kata Allah itu pekerjaan kamu. Giliran sekarang rada bagus, Allah menguji. Betul nggak? Giliran rada bete, kayaknya aku diazab deh sama Allah. Nah, Allah disalahin aja. Dan dipakai pengacara sama Allah. Bisa ngasih. Sip ya, karena semua hidup intinya hanyalah konsekuensi dari perilaku. Keputusan. Oke? Sip ya? Kan, Ya, ya. ya. Yang tadi dibilang sama Mbak Jen tadi, itu salah satu mungkin cara kita, toolsnya lah ya untuk bersyukur mungkin. Pasti. Cuman kebanyakan sekarang, contoh, teman-teman ibu bapak, kalau saya dapat, bisa bersyukur nggak? Bisa dong. Sekarang saya tanya, bersyukur gara-gara bendanya nggak? Bukan, udah ada di sini. Berarti pertanyaannya, begitu saya dapat, saya bersyukur. Sebenarnya syukurnya udah ada, dipancing sama apa yang saya dapat, betul nggak? Pertanyaan saya, meskipun belum dapat rasa syukur ini dihadirkan, bisa nggak sebenarnya? Nah, gitu. Kebanyakan orang nunggu hasil datang baru bersyukur, telat. Mending bersyukur terus, maka yang datang pasti dinikmati. Nunggu sakit dulu baru, aduh ternyata sehat itu mahal ya. Gitu. Nunggu kejeduk dulu baru, aduh baru sadar punya kepala. Betul nggak? Makanya bahasanya why wait, ngapain nunggu? Mending sekarang. Aku menunggu kaya dulu baru nanti sedekah. Udah kaya, lupa juga tetap. Karena apa? Habits gitu kan. Emang pelit. Jadi pelit sifat bawaan kita nggak? Awal, enggak bu, si pelit itu dibiasakan. Nggak bisa ngomong, aku tuh emang DNA-nya keturunan pelit sih, nggak bisa. Itu mau udah aja, karena kita latihan pelit gitu. Gitu bu. Tadi siapa ibu? Oh enggak, udah? Aman ya? Sip. Kalau gitu, ada pelajaran hari ini? Ada sesuatu yang bisa diambil? Sip ya, seenggaknya ibu dan mama hari ini kenal sama setan gitu aja. Kenal mana setan, mana iblis, mana jin, mana malakut. Kenal dan bisa mulai kita waspada terhadap apapun yang sedang kita lakukan dengan semua tingkat kewaspadaan. Kita tidak memilih level-level ablasa dengan setan, tapi kita at least level malakut aja kita pilih. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke levelnya Allah gitu. Oke? Hatur nuhun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Kita tepuk tangan buat kita semua. Nuhun.